apapun. Karena berhasil atau tidak berhasilnya kegiatan ini bukan pertama-tama tergantung dari kakak pendamping, pembina, tetapi dari kalian. Apakah kalian mau mengikutinya dengan setia atau tidak? Alright, so mari kita mulai acara kita. Tapi sebelumnya kita buat yang namanya essential agreements dulu ya. Kita buat persetujuan bersama. Apa saja persetujuan bersama kita? Ada yang punya ide nggak? Persetujuan bersama kita apa? Kesepakatan kita bersama. Selama kita rekoleksi dari pagi sampai menjelang malam nanti, karena pesan dari Bisa dipanggilkan meledak. Kalian tahu apa itu kerajaan Allah? Apa itu? Yosef? Kelompok kalian? Salomo? Benar, kalian tiga. Yosef, betul? Oke, kita balik ke sana. Salah, berbuat dosa. Apa yang pertama kali kecenderungan kita untuk lakukan ketika kita berbuat salah? Malu. Dan kalau kita berbuat salah sama seseorang misalnya, apa yang paling pertama kita lakukan biasanya? Menghindari orang itu. Sobat-sobat Tuhan Yesus, marilah berkumpul bersama untuk belajar dan juga berdoa, melayani Tuhan yang baik hati. Satu iman, satu iman dan satu harapan, mengasihi semua orang. Kita dipanggil dalam namanya untuk menuai di ladang anggur Tuhan. Meskipun masih muda umurku, ku takkan menyerah untuk mengikuti Yesus. Oh, bersukacitalah, pujilah namanya. Satukan tekad kita, mudah luar biasa. Bersukacitalah, pujilah namanya. Satukan tekad kita, mudah luar biasa. Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Hawa dan Adam pun berjalan-jalan melewati pohon pengetahuan yang terdapat di Taman Eden. Pada saat mereka berhenti di depan pohon tersebut, ada seekor ular yang berkata kepada Hawa, Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Pasal yang diberi judul manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun persoalan yang dibahas di dalamnya meliputi perempuan dan ular. Perempuan dan suami memakan buah larangan. Hukum terhadap ular hingga pengusiran manusia dari Taman Eden. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kisah dalam Kejadian, mari kita lihat ayat Alkitab terlebih dahulu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Minum segelas air hangat, biar manis, tambahlah coklat. Assalamualaikum, sahabat.
pagi ceria makin semangat. Di suatu taman yang indah, ada sebuah ular yang sedang menggoda manusia, yaitu Hawa. Ular menyuruh Hawa memakan buah terlarang itu, sehingga ia terjebak lalu mengambil buah itu dan memakannya bersama-sama dengan suaminya. Gambar kami yang paling bagus. Baik teman-teman, kami akan mempersembahkan cerita dari kami mengenai tragedi buah terlarang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam kekosongan di awal penciptaan itu, kasih Allah di atas segala-galanya yang segera dinyatakan dalam karya penciptaan berikutnya. Pada suatu hari di Taman Eden terdapat banyak sekali pepohonan. Binatang-binatang, salah satunya adalah ular, dan tentunya ada manusia pertama dan pasangannya yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Gimana tuh? Tuhan Yesus bilang, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah perjamuan malam terakhir, setiap kali kita memperingati penumpahan darah Kristus itu, kita harus ingat bahwa darah itu ditumpahkan untuk kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Waktu yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih. Peristiwa perjamuan malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya selalu kita kenang pada perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Kristus kiranya lebih mencintai Ekaristi dengan cara mengikuti perayaan Ekaristi di gereja pada hari Minggu maupun hari-hari biasa. Dan kita harus selalu serius serta tidak main-main pada saat konsekrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wah kapok, wah kedondong, tepuk tangan dong. Terima kasih. Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku ini tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Semua hal yang dilakukan Yesus selama malam perjamuan terakhir menjadi tradisi yang diikuti oleh para uskup dan para imam sampai saat ini. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya teman-teman, Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya kepada manusia. Puncaknya yaitu pada saat Yesus disalibkan. Yesus rela mati demi menebus dosa-dosa manusia. Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan manusia. Kita memperingati peristiwa ini dalam perayaan Ekaristi. Satu, dua, tiga, mulai presentasinya. Perhatiin posternya, jangan lihat muka kita, nanti jatuh cinta. Pada acara perjamuan malam terakhir ini, dia menetapkan dan menjelaskan perjanjian baru yang dibuatnya dengan para pengikutnya. Roti melambangkan tubuhnya dan darah melambangkan darahnya.
supaya kalian sadar siapa yang sebenarnya kalian layani ketika melayani Romo, melayani Pater dalam perayaan Ekaristi. Siapa yang sedang kalian layani sebenarnya? Melayani Tuhan. Apakah hanya melayani Tuhan? Juga melayani siapa? Melayani umat Tuhan. Kalian sadar bahwa yang hadir di situ adalah sungguh-sungguh siapa? Siapa yang hadir dalam Ekaristi? Kristus sendiri yang hadir di sana. Supaya kalian sungguh menyadari itu, bahwa yang kalian lakukan ketika kalian melayani itu adalah tugas yang istimewa. Kenapa? Dari saya sendiri, melatih kekompakan dalam kelompok dan mengerti arti spiritualitas dalam misdinar. Dari Louis, menghargai arti kebersamaan dalam misdinar. Dari Tian, belajar untuk menjadi anak misdinar. Sekian, terima kasih. Ketika membuat suatu karya yang menarik dengan berkaitan dengan cerita Alkitab, kitab suci. Menurut Tasya, saling menghargai teman. Menurut saya, tidak memegang HP selama berapa jam. Menurut Silus, belajar untuk mencintai. Dari Sophia, belajar kerjasama dengan teman-teman. Dari Lauren, belajar kekompakan dalam kelompok. Dari Rangga, semangat dalam kelompok. Dari Yona, belajar mencari kesimpulan. Dari Diki, belajar mendengarkan dan berbicara di depan umum. Yang terakhir, menambah pengalaman baru. Dari Stacy. Yang dari saya. Hari ini saya gembira dan mengenal teman-teman baru yang jauh dari Sundang. Dari Chelsea. Hari ini saya pertama kali mengatur dan menjadi ketua kelompok. Dari Clara. Hari ini saya bisa belajar kerjasama yang baik dan dapat membangun relasi yang baru dengan teman-teman yang baru. Dari Dirga. Hari ini saya lebih mendalami peran sebagai misdinar agar bisa lebih baik lagi saat menjadi putra dan putri altar. Dari Putri. Hari ini saya bisa mendapatkan teman baru dan dapat memahami menjadi putra-putri altar. Dari Ayu. Hari ini saya bermain game, saya berjuang sampai membuka celana hingga tidur di tanah. Dari Pian. Hari ini saya belajar tentang Adam dan Hawa. Dari Nata. Hari ini saya belajar untuk tak mengalahkan orang. Dari Anto. Nama Selin. Hari ini saya belajar bekerja sama yang baik dalam kelompok. Dari Kevin. Hari ini saya belajar bermain peran. Dari Justin, hari ini saya belajar bersama-sama dan bekerja sama. Dari saya, hari ini saya belajar dari akibat dari dosa. Dari Asta, hari ini saya belajar memaafkan orang lain. Dari Dwi, hari ini saya belajar untuk bersikap kepada orang lain dan menghargai orang lain. Dari Revan, hari ini saya belajar bertanggung jawab. Sekian dari kelompok kami. Pertama dari saudari Divka, dia belajar tentang pentingnya bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua dari Sesi, dia belajar tentang bagaimana nilai-nilai spiritual misdinar. Dari Nancy, dia belajar tentang kebersamaan dalam kelompok. Dari Brian, dia belajar bahwa bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Dari Gopal, dia belajar tentang bagaimana tidak membuang sampah sembarangan. Lalu dari Jeremy, dia belajar bagaimana berbicara di depan umum. Dari Tristan, dia belajar untuk saling membantu dalam kelompok. Dari Brian, dia belajar tentang melatih mental. Dari Tati, dia belajar tentang kekompakan.
Dari Niko, dia belajar tentang bagaimana menghargai sesama teman. Dari saya sendiri, saya belajar bagaimana semesta mempertemukan kita dalam kegiatan pelatihan Miss Dinar hari ini. Sekian, terima kasih. Tapi yang paling penting adalah kalian mendapat poin-poin rohani hari ini yang bisa membantu kalian mengembangkan diri kalian. Oke, Bu ya? Oke, dan kita juga punya tabut perjanjian yang baru, yaitu siapa? Bunda Maria. Karena Bunda Maria itu mengandung Tuhan Yesus yang adalah Imam Agung kita, juga roti hidup yang kita bahas tadi, dan juga Sabda Allah. Karena Tuhan Yesus adalah Sabda yang menjelma menjadi manusia. Maka kalau kalian rajin rosario, kalian memiliki senjata rohani yang paling ampuh, yang membantu kalian membangun hidup spiritualitas kalian, yang membantu kalian untuk menghadapi distraksi sehari-hari yang kita bahas tadi. Oke? Oke, sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Sebelum itu, supaya masih ada semangatnya muncul lagi, saya meminta Olive untuk memimpin kita dalam nyanyi bersama. Agar ketimu kawan bergerak, hari Tuhan datang. Siapkan hatimu menjelang EKRISTI Sejahtera. Tegak langkahmu, teguhkan imanmu. Janganlah ragu, orang yang menuju. Tegak langkahmu, teguhkan imanmu. Janganlah ragu, akan yang menunggu. Asik. Ketimu kawan bergerak, hari Tuhan datang. Siapkan hatimu menjelang Ekaristi Sejahtera. Tegak langkahmu, teguhkan imanmu. Janganlah ragu, akarnya telah menunggu. Tegak langkahmu, teguhkan imanmu. Janganlah ragu, akarnya telah menunggu. La 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 Putra putri apa? Putra putri apa? Itu aku. Melayani Tuhan, jalan hidupku. Lagi. Putra putri atas, itu aku. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan, jalan hidupku. Pastor Paroki yang terhormat, inilah calon-calon Mesdinar dan Mesdinar yang akan membantu imam melayani altar Tuhan. Mereka telah disiapkan dengan baik untuk memahami dan melaksanakan tugas melayani perayaan-perayaan liturgi. Kami mohon dengan rendah hati, sudilah pastor melantik mereka dan mendengarkan pembaruan janji mereka. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum menjalankan tugas melayani altar Tuhan, perkenankanlah saya menanyakan kesediaan anak-anak ini.
Anak-anak calon misdinar dan para misdinar yang terkasih, apakah kalian bersedia memenuhi harapan umat untuk menjadi misdinar yang baik? Ya, kami bersedia. Apakah kalian bersedia melayani Tuhan dalam peribadatan umat, bukan hanya pada hari-hari raya, tetapi juga pada hari-hari biasa? Ya, kami bersedia. Kalau demikian, dengan pertolongan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, saya mengukuhkan anak-anak kita ini menjadi misdinar. Anak-anakku yang terkasih, sebelum dikukuhkan dalam tugas pelayanan yang mulia ini, serahkanlah dirimu ke hadapan Allah Bapa yang Maha Pengasih. Allah Bapa kami, di hadapan-Mu dan di hadapan seluruh umat yang berhimpun dengan nama-Mu, kami putra-putrimu menyerahkan diri untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, khususnya kami ingin mengabdikan diri sebagai misdinar yang baik. Kami mohon, ajarlah kami memahami dan melaksanakan tugas pelayanan ini dengan penuh kasih dan pengabdian demi Kristus Tuhan dan Pengatara kami. Amin. Ya Bapa di surga, atas nama gereja saya mengukuhkan anak-anak ini menjadi misdinar dan menggabungkan mereka dalam paguyuban pelayan-pelayan umat yang memperlengkapi orang-orang kudus-Mu demi perkembangan dan pertumbuhan mereka. Sudilah Engkau menerima dan menguruskan mereka dalam pelayanan yang mulia ini, dan sudilah menampingi mereka dengan berkat-berkat-Mu yang tiada terbilang banyaknya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adik sekalian, luar biasa hari ini. Tetaplah semangat dalam pengabdian kalian kepada Tuhan dan juga kepada umat Tuhan. Buya! Oke, see you again next time ya. Enjoy your dinner. Thank you. Rekoleksi misdinar Paroki Roh Kudus Unaha. Angkat kakimu kawan bergegas, hari Tuhan telah datang. Siapkanlah hatimu menjelang Ekaristi Sang Terang. Tegak langkahmu, seteguh kuat imanmu. Janganlah ragu, altarnya telah menunggu. Langkahmu, seteguh kuat imanmu. Janganlah ragu, altarnya telah menunggu.